Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandar Purwohandoyo, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan UMP tahun 2021. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 bulan November tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN atau uji kinerja yang dilaksanakan di SD Negeri Penusupan. Untuk video pembelajarannya sebagai berikut. Selamat anak. Pak Guru izin membuka masker dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin semangat kalian terlebih dahulu. Ya, mana semangatmu? Semangatku. Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku. Sekarang boleh duduk. Bersemangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, yang menyiapkan siapa ya? Ya, Hasan, ayo siapkan teman-temannya Hasan. Semoga dengan kita berdoa dapat memperlancar pembelajaran kita pada pagi sampai siang hari nanti ya, dan semoga diberi kemudahan dalam menimba ilmu. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak berangkat ke sekolah? Berangkat semuanya ya. Alhamdulillah, berarti selalu diberikan kesehatan semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Marilah kita menyanyikan lagu apa? Halo Bandung. Ya, kita menyanyikan lagu Halo Bandung ya, bisa ya? Coba kita ini menggunakan alat musik gitar. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah merdeka, kita berjumpa dengan Tuhan. Sekarang sudah menjadi bangsa, tapi kami bukan kembali. Ya, terima kasih ya. Dengan kita menyanyikan lagu nasional, kita jadi ingat betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan ya. Kita juga ingat betapa kerasnya para pejuang dulu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk memerdekakannya. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, pada materi yang sebelumnya kalian sudah membahas materi tentang simbiosis. Coba siapa yang masih ingat apa sih itu simbiosis? Ya, betul sekali. Simbiosis adalah interaksi makhluk hidup. Ya, interaksi antara yang makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, coba ada apa saja sih simbiosis itu? Di sini Pak Guru juga membawa media. Medianya namanya apa coba? Ini medianya namanya media koran kosim. Nah, kita ulas terlebih dahulu materi sebelumnya ya, karena materi yang akan kita pelajari nanti masih berkaitan dengan materi yang terdahulu. Kita akan belajar tentang simbiosis terlebih dahulu ya, menggunakan media koran kosim. Coba tadi apa? Nah, tadi ada apa saja simbiosis? Simbiosis, mutualisme. Kita cari simbiosis mutualisme yang ini ya. Coba pengertiannya apa?
Coba bacakan. Simbiosis pada simbiosis adalah simbiosis Oh, yang mutualisme ya, nanti dulu. Mutualisme yang ini, yang keras ya. adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Sebagai contoh adalah kupu-kupu dan bunga. Nah, jadi simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan ya. Jadi dua belah pihak untung. Contohnya tadi apa? Kupu-kupu dan bunga. Nah, selain itu apa lagi coba? Bukan yang contoh yang simbiosis mutualisme. Kumbang dan bunga boleh ya. Intinya yang saling untung, saling menguntungkan kedua belah pihak. Ada lagi burung jalak dan kerbau ya. Burung jalaknya makan kutu. Masa burung jalak makan kerbau? Burung jalak makan kutu yang ada di kerbau, dan kerbau untung juga karena kutu yang menggigiti tubuhnya jadi dimakan oleh burung jalak menjadi tidak gagal. Itu contoh simbiosis apa tadi? Mutualisme. Ingat ya materi sebelumnya ya tentang simbiosisnya. Ada 3 ya, apa saja tadi? Mutualisme, mutualisme. Nah, supaya kalian lebih ingat lagi, Pak Guru ada permainan di sini, ada namanya kuis permainannya ya. Coba siapa yang ingin maju depan mengikuti kuis dengan Pak Guru, tunjuk tangan. Yuk, gak apa-apa, Acung main dulu aja, Acung dulu. Acung, ya, Hasan, terus siapa namanya? Hasan ya. Nah, kita bahas ya. Ada buaya, ada burung klover. Buaya biasanya mana ya? Dan burung klover tinggal di atasnya, memakan sisa-sisa yang ada di gigi buaya. Burung klovernya untung merugi? Untung mendapat makanan ya. Dan buayanya untung merugi? Untung, karena sisa-sisa yang ada di giginya dimakan oleh burung klover. Jadi, dinamakan simbiosis apa? Mutualisme, karena saling menguntungkan. Tidak apa-apa, beri apresiasi buat Tiara, tepuk tangan dulu. Sekarang tinggal Hasan. Apa? Hasan ini yang namanya siapa? Asa mohon maaf. Anggrek dan paku-pakuan. Apa kira-kira? Anggrek dan paku-pakuan. Komensalisme. Kira-kira betul masalah? Betul. Ya, karena tanaman anggrek menempel pada tanaman ya, atau paku-pakuan ya. Paku-pakuan menempel pada tanaman. Anggreknya untuk merugi menempel. Untung ya, karena menempel ke pohon jadi punya tumpangan. Sedangkan tanaman yang ditumpangi untung merugi. Netral ya, nggak untung ya nggak rugi. Ya, terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu buat Hasan. Nah, berarti kalian masih ingat ya terkait dengan materi simbiosis ya. Nah, kita sekarang akan melanjutkan. Nah, tadi kalian sudah membahas tentang simbiosis. Nah, ini ada kaitannya dengan materi pada pagi hari ini. Nah, Pak Guru ingin bertanya coba, mengapa sih makhluk hidup masih tetap bisa bertahan hidup? Karena iya apa? Reproduksi ya, boleh. Karena mencari makanan ya. Dengan mencari makanan dan makan pasti kalau bisa bertahan hidup ya. Kalau tidak makan akan mati karena makanan adalah salah satu faktor penting dalam menyupport kehidupan ya. Proses mencari makanan yang dilakukan oleh makhluk hidup itu membentuk sebuah jaring-jaring atau rantai makanan. Tahu? Nah, kalau kalian ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu, nanti kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Kita pelajari bersama-sama. Apa sih itu jaring-jaring makanan, apa sih itu rantai makanan, dan bagaimana bentuk dari rantai makanan. Harapannya kalian nanti dapat mengetahui bagaimana sih rantai makanan makhluk hidup. Nah ya, kita nanti akan pelajari itu, dan setelah itu nanti juga kita akan pelajari tentang mencari pokok pikiran dalam teks non fiksi atau dalam teks rantai makanan ya.
Dan nantinya setelah kalian mempelajari materi ini, di kemudian hari kalian akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Kalian menjadi paham bagaimana rantai makanan itu, kalian akan mengetahui bagaimana jari makanan itu, dan kalian juga akan mengetahui bagaimana sih cara menentukan pokok pikiran dalam suatu teks bacaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Berhubung ini ada berapa jumlah siswanya? 18 ya. Berarti Pak Guru bagi menjadi 4 kelompok ya. Yang membentuk kelompok masing-masing ada 4 kelompok ya. Sebut saja dari sebelah kiri ada kelompok mangga atau kelompok 1 mangga, kelompok jeruk, mangga, jeruk, apel, dan anggur. Ingat aja ya, Pak Guru bagikan untuk kelompok ini satu kelompok. Coba sekarang kalian buka buah najarnya. Buka buah najar. Selanjutnya, nah, buka halaman yang kedua ya. Nah, sekarang kalian coba baca terlebih dahulu ya. Baca dulu tentang rantai makanan dan jari-jari makanan. Baca secara bersama-sama. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapat energi dari makanan yang mereka makan. Hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi ke konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Jadi di situ ada perjalanan energi ya. Energi dari produsen ke konsumen pertama, terus ke konsumen kedua, ke predator ya. Nah, kita lanjut. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antar beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Nah, itu ya seperti yang aku jelaskan. Jadi satu dua hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jari-jari makanan. Di dalam jari-jari makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pak Guru akan menunjukkan ke kalian yang dinamakan dengan media Francosin yang tadi ya. Ini untuk mempelajari materi tentang rantai makanan. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa rantai makanan itu ada apa saja? Produsen. Supaya kita lebih jelas lagi, kita gunakan media Francosin untuk mempelajari rantai makanan. Kita buka medianya dulu. Kita buka. Nah, jadi Pak Guru pasangan dulu ya. Pak Guru pasangan dulu. Tadi apa saja? Ada produsen. Nah, di sini kita akan melakukan permainan menyusun rantai makanan. Pak Guru minta perwakilan dari setiap masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Satu anak sedang dipersilakan. Coba sekarang punyamu apa? Tunjukkan teman-teman, bilang cumi-cumi. Kelompoknya mana coba? Boleh membantu, ayo. Cumi pasangan boleh. Dari kelompok anggur. Teman-teman yang lain perhatikan kelompok anggur ya, sedang menyusun rantai makanan. Saya pasang dulu itunya. Boleh dibantu, ayo. Teman lain boleh bantu. Gak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Ya, terus jadi pelan-pelan.
kasih. Dan sekarang jelaskan dari kelompok anggur. Coba jelaskan dari awal kondisinya siapa? Plankton, terus apa? Kepiting ya, plankton dimakan. Kepiting terus cumi-cumi terus hiu ya. Berarti plankton dimakan kepiting dimakan cumi-cumi dimakan hiu, mati diurai. Kira-kira ada di mana sih? Ada di laut. Betul Pak Sarah penyusunannya? Betul. Tepuk tangan dulu buat kelompok anggur. Sekarang kelompok apel. Apa punya tunjukkan dulu teman-teman. Gambar ular sendok. Masakan. Terus teman-temannya boleh dibantu. Ya. Tikusnya bikin dulu tikus kan. Tikusnya ada tikus. Ya, boleh dibantu. Ya. Buat teman-temannya boleh kembali jelaskan dulu. Dari awal produsernya siapa? Terus padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang dimakan atau nanti diurekan ya. Kira-kira ada di ekosistem mana sih? Sawah. Betul ya? Ini ada di ekosistem sawah. Kira-kira penyusunannya betul Pak Sarah? Betul. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok. Tadi kalian sudah melakukan permainan merangkai rantai makanan. Setelah kalian mempelajari materinya di mana aja, setelah kalian mempraktekkan menyusun rantai makanan, kira-kira ada materi yang belum dipahami atau tidak? Atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan kepada Pak Guru? Tidak. Sehingga kita simpulkan dulu ya terkait materi rantai makanan. Dalam rantai makanan ada apa saja? Betul produsen, apalagi konsumen, betul. Konsumen. Coba Pak Guru ingin bertanya, apa sih dimaksud dengan produsen? Atau masih ingat apa tidak? Betul sekali, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua, konsumen. Iya, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga membutuhkan produsen ya. Kalau pengurai yang menguraikan ya, pengurai makhluk yang menguraikan. Di sini kita lambangkan dengan gambar jamur. Jadi ini bukan jamur tapi kita simbolkan sebagai pengurai. Yang kita pertanyakan di awal tadi ya, mengapa sih makhluk itu tidak mati? Karena mencari makan. Makanan dari produsen yang menghasilkan energi terus dimakan oleh konsumen satu, dan energi dari konsumen satu dimakan lagi oleh konsumen dua, seterusnya. Jadi itu perjalanan energi dari awal dari produsen sampai pengurai kembali lagi. Itu perjalanan energi ya. Itulah yang menyebabkan makhluk hidup tidak mati karena makan dan mendapatkan energi dalam tubuh. Nah, kita tadi juga sudah membahas ya, mengulas tentang simbiosis ya. Nah, supaya kita tidak melupakannya, marilah kita ingat-ingat kembali materi tentang simbiosis melalui sebuah lagu. Pak Guru punya lagu tentang simbiosis. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Lagu tentang simbiosis ini. Lihat. Nanti kita nyanyikan bersama-sama ya, lagu tentang simbiosis. Kita nyanyikan dulu tanpa iringan kita. Ini lagu simbiosis menggunakan nada mencangkul. Nah, mari kita coba nyanyikan bersama-sama ya, tanpa iringan kita dulu. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar tentang simbiosis, mutualisme, komensalisme, dialektika, parasitisme. Apa itu mutualisme?
simbiosis. Jadi nanti kalian bisa hafalkan di rumah supaya tidak lupa bahwa simbiosis itu ada 3. Pak Guru akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Nanti kalian diskusikan, terus kalian buat sebuah jaring-jaring makanan. Siap? Ya. Ini ya. Rantai makanan LKPD. Ya, untuk kelompok mangga, kelompok jeruk, apel, dan anggur. Pak Guru beri keterangan dulu. Pak Guru jelaskan dulu ya. Pak Guru jelaskan. Kalian buka pada halaman pertama. Ada lembar LKPD. Coba keterangannya apa? Ya, diskusikan dan buatlah rantai makanan bersama dengan kelompok. Nah, Pak Guru beri waktu 10 menit untuk membuat rantai makanan. Ini gambarnya apa tadi? Singa ya. Ya, bagus. Terus coba kelompok yang ini. Membuat apa? Dari gambar ular ya. Ular. Nah, yang ini gambarnya tadi apa? Gambar belalang ya. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalian sudah mendiskusikan ya? Mendiskusikan dan membuat rantai makanan secara berkelompok. Nah, coba sekarang perwakilan kelompok maju depan membawa hasil diskusinya, menunjukkan ke teman-teman yang lain. Ya, betul pasal ini. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok apa? Jeruk. Ya, tepuk tangan dulu. Gambarannya bagus ya. Silakan. Kembali lagi. Kelompok anggur. Tadi bagian gambar apa? Kelompok anggur kebagian gambar belalang. Silakan jelaskan. Dari produsennya siapa? Produsennya rumput. Rumput terus dimakan. Belalang. Belalang dimakan. Katak. Katak dimakan. Ular. Ular dimakan. Atau mati pemulai ya. Ini ada di ekosistem mana coba? Hutan. Boleh. Jadi ini kelompok anggur kira-kira berapa salah? Kelompok anggur ada rumput dimakan sama belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan ular, ular mati diuraikan. Itu masalah. Betul? Betul? Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok anggur. Nah, setelah tadi Pak Guru memperhatikan gambaran kalian, bagus-bagus ternyata ya, bisa menggambar dalam waktu 5 sampai 10 menit ya. 5 sampai 10 menit dapat menggambar ekosistem. Nah, berarti dapat disimpulkan ya, kira-kira kalian sudah paham ya terkait dengan materi ini ya? Sudah paham? Sudah paham. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham terkait materi rantai makanan. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Coba kalian buka bahan ajarnya. Tahukah kalian bahwa teks rantai makanan di atas merupakan jenis teks non fiksi? Tahu kan tidak? Tahu ya? Dan betul ya, teks non fiksi ya. Terus bawahnya baca lagi. Teks non fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan serta ada kebenaran di dalamnya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan ya. atau pengalaman. Betul sekali. Jadi teks non fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta. Ingat ya, garis bawah ya. Teksnya berdasarkan fakta dan kenyataan. Cara memahami isi dari teks non fiksi, coba baca lagi. Dapat dilakukan dengan mencari pokok pikirannya. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah mencari pokok pikiran? Yang pertama, baca seluruh isi paragraf. Nah, tentu ya, sebelum kita mencari pokok pikiran, kita baca dulu seluruh paragrafnya. Kedua, baca setiap kalimat. Dalam sebuah paragraf tentu terdiri dari beberapa kalimat. Jadi kita harus membaca kalimatnya ya. Kita membaca setiap kalimat per kalimat. Ketiga, memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Nah,
Kalimat utama biasanya dapat terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir, ataupun campuran ya. Biar lebih jelas lagi dan lebih menarik, kita pelajari melalui video. Video tentang mencari pokok pikiran. Perhatikan ya. Pada hari ini, Jangan berisik, perhatikan. belajar tematik tema 5 mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 5 ini, kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Nah, kalian tadi sudah melihat tayangan video ya. Tayangan video tentang cara mencari pokok pikiran ya. Bahwa nantinya pokok pikiran tersebut juga dapat dibuat menjadi sebuah peta pikiran ya, atau peta konsep. Nah, kira-kira kalian sudah paham apa belum terkait dengan materi ini? Sudah ada gambaran ya? Nah, supaya lebih jelasnya, gambaran kalian itu kita tuangkan melalui diskusi LKPD ya. Nah, yuk silakan kalian buka LKPD selanjutnya untuk mencari peta, membuat peta pikiran dan mencari apa? Pokok pikiran ya. Ada bacaan, kalian baca dan tulis. Tulis apanya? Pokok pikirannya ya. Ada 4 paragraf, kalian tulis pokok pikirannya. Setelah itu, pokok pikiran itu kalian buat menjadi peta konsep. Jelas apa tidak? Sudah paham? Yang pertama tadi apa? Mencari pokok. Setelah kalian mencari pokok pikiran, kalian membuat peta pikiran. Paham? Bagaimana proses membuat peta pikirannya? Sudah selesai? Ya, hampir selesai ya. Dilanjutkan. Enggak apa-apa. Coba kelompok yang ini. Sudah hampir selesai ya? Ya, silakan dilanjutkan membuat peta pikiran. Ini sudah hampir selesai? Ya, lanjutkan ya. Bagus. Terus kelompok yang ini sudah mulai mengerjakan? Sudah hampir selesai ya? Bagaimana? Apakah sudah selesai dalam membuat peta pikiran? Susah apa gampang dalam menentukan peta pikiran? Langkah pertama kita harus mencari apa dulu? Peta pikiran apa? Pokok. Betul. Kita tentukan dulu pokok pikiran dalam teks bacaannya ya. Setelah kita tentukan teks pokok pikirannya, lalu kita buat peta pikirannya. Nah, kalian tadi sudah mendiskusikan terkait dengan peta pikiran berkaitan dengan teks bacaan rantai makanan ya. Nah, selanjutnya nanti kalian presentasikan satu persatu di depan kelas terkait dengan hasil diskusi kelompok kalian tentang pembuatan peta pikiran bacaan rantai makanan. Kita lihat peta pikirannya. Ini adalah peta pikiran dari kelompok apel. Coba jelaskan dari awal. Ini apa? Bacakan. Rantai makanan ya, judulnya berarti ya. Terus dibagi ada 2, ini apa? Ekosistem dan ini pengurai. Coba ya di pengurai ada tadi ya pengurai ya. Dalam bacaan ya. Ekosistem coba dalam ekosistem ada apa saja? Laut, sawah. Ya, betul. Di bacaan tadi ya benar ya. Laut dan sawah ya. Terus jelaskan lagi laut ke bawah ada apa ini? Rantai makanan di sawah ya. Ada padi. Oh, laut ini ya. Ini yang laut ya. Yang fitoplankton, ikan kecil, ikan besar dan pengurai. Terus yang di sawah ini ada rantai makanan, padi, tikus, ular, betul ya. Terus di pengurai dijelaskan itu tentang peran pengurai ya. Dijelaskan ini ya. Jadi kelompok apel ini membuat peta pikiran terkait rantai makanan. Yang pertama ekosistemnya. Ekosistem dijelaskan menjadi 2, laut dan sawah. Terus rantai makanan di ekosistem laut dan sawah. Terus dalam rantai makanan kelompok apel juga menjelaskan tentang pengurai, peran pengurai dalam ekosistem atau dalam rantai makanan. Bagaimana? Bagus apa tidak? Bagus. Yang ikhlas ayo, bagus apa tidak? Berikan tepuk tangan buat kelompok apel. Nah, setelah tadi dari awal ya kalian
materi pokok pikiran, kalian melihat video pokok pikiran, terus kalian menentukan atau mencoba mendiskusikan pokok pikiran dari bacaan rantai makanan. Kira-kira kalian sudah paham atau belum? Kalian sudah paham atau belum? Sudah paham? Ada gambaran jika nantinya kalian diminta untuk mengerjakan atau mengisi soal evaluasi? Sudah ada gambaran? Sudah? Sudah ada gambaran? Yakin? Ada atau tidak pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Guru? Tidak. Jika sudah tidak ada, Pak Guru simpulkan kembali dari awal sampai akhir ya. Pertama, kita mengulas tentang simbiosis. Ada 3 apa saja? Betul. Terus kedua kita belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan coba ekosistem sama ada apa saja? Padi, tikus, terus terus tadi kita juga sudah belajar tentang menentukan pokok pikiran. Kita sudah melihat video dan kita juga sudah mendiskusikan bagaimana cara membuat pokok pikiran dan peta pikiran. Kalian juga presentasikannya ya. Itu terkait kesimpulan pada materi pagi sampai siang hari ini. Ada yang ingin ditanyakan Pak Guru? Ada kesulitan atau tidak terkait dengan pembelajaran pagi hari ini? Jika tidak, kita lanjut ke evaluasi ya. Evaluasi ini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Pak Guru bagikan soal evaluasinya ya. Itu masih sama di situ saja nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh mencontek, kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri dan cermatlah dalam mengerjakan soal. Jangan terburu-buru. Pahami setiap perintah. Yuk kerjakan sendiri-sendiri ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah selesai dalam mengerjakan soal evaluasinya? Bagaimana? Sulit apa tidak? Yakin tidak sulit? Jika tidak sulit, berarti kalian sudah memahami materinya ya. Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita pagi sampai siang hari ini tidak sia-sia. Nah, silahkan kalian cek terlebih dahulu sebelum dikumpulkan ke Pak Guru. Pak Guru beri waktu sebentar untuk mengeceknya. Cek dulu, barangkali ada jawaban yang salah. Cek dulu ya. Sudah yakin? Yakin? Sudah kumpulkan Pak Guru yang berjalan. Kalian tetap di tempat duduk ya. Kumpulkan bisa saja nggak apa-apa sih. Sekarang kita koleksi dulu ya. Cara koleksinya Pak Guru acak dulu. Kita koleksi hanya sampai nomor 4 ya. Acak apa? 4 anak.
Membuat peta peta pikiran. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan Pak Guru? Bebas. Barangkali ada pertanyaan bukan terkait materi ini, mungkin materi yang sebelumnya tidak ada. Nah, jika tidak, Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya masih di tema 5 ekosistem, subtemanya masih ketiga, pembelajaran kedua ya. Untuk materinya hampir sama. Jika materi IPA masih bagian dari rantai makanan. Itu untuk materi selanjutnya. Barangkali ingin kalian pelajari terlebih dahulu di rumah supaya besok pas pembelajaran kalian sudah paham. Nah, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih untuk pembelajaran pagi sampai siang hari ini. Pak Guru mohon maaf apabila Pak Guru banyak melakukan kesalahan baik dalam perbuatan, perkataan maupun tindakan ya. Apakah dimaafkan? Terima kasih. Terus Pak Guru berpesan, kurangi bermain HP dan perbanyak belajar saat di rumah. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, siap? Kita cek semangat dulu sebelum pulang. Ya. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tunjukkan padaku. Sekali lagi. Terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Biasanya yang menyiapkan tadi siapa? Hasan. Ayo Hasan, ingat ya, dalam berdoa harus hikmat, jangan sambil mainan. Ingat ya, kalau nanti ada yang mainan, Pak Guru suruh ulangi lagi. Siap? Ayo Hasan, silakan. Silakan kalian boleh pulang dan berhati-hati saat di jalan.